Kini, Jessica Mulroney akhirnya mengungkapkan seberapa besar pengaruh popularitas dan gaya busana Meghan di mata publik. Dulu, Jessica Mulroney dan Meghan Markle dikenal sebagai sahabat yang sangat dekat. Kedekatan mereka begitu kuat hingga banyak orang yakin tak ada apapun yang bisa memisahkan keduanya. Namun, seiring waktu, persahabatan itu berakhir secara diam-diam, meninggalkan banyak tanda tanya di benak publik. Kini, Jessica akhirnya memilih untuk angkat bicara. Menurut pengakuannya, hubungan tersebut tidak sekadar merenggang dengan sendirinya. Persahabatan itu hancur akibat sebuah pengkhianatan besar dari Meghan, serta sikap dingin yang dilakukan Pangeran Harry. Pengakuan ini membuat banyak orang terkejut. Apa sebenarnya bentuk pengkhianatan itu? Mengapa Jessica baru berbicara sekarang setelah sekian lama memilih diam? Mari kita telusuri tuduhan pengkhianatan Meghan dan langkah tanpa perasaan dari Pangeran Harry. Jessica Mulroney untuk pertama kalinya mengklaim bahwa Meghan Markle, yang dulu merupakan sahabat terdekatnya, menjalin hubungan terlarang dengan mantan suaminya, Ben Mulroney. Menurut Jessica, inilah alasan sesungguhnya di balik retaknya hubungan mereka sekitar tahun 2020, sebuah versi yang sangat bertolak belakang dengan cerita yang selama ini dipercaya publik. Sebelumnya, banyak media melaporkan bahwa persahabatan mereka berakhir karena kontroversi yang berkaitan dengan isu ras dan privilege. Namun, klaim terbaru Jessica menunjukkan adanya pengkhianatan yang jauh lebih dalam dan personal. Mari kita kilas balik bagaimana persahabatan mereka mulai runtuh. Keretakan antara Meghan Markle dan Jessica Mulroney mulai terlihat jelas pada tahun 2020 dan berkembang sangat cepat setelahnya. Perpisahan ini bukan disebabkan oleh jarak, tekanan kerajaan, atau kurangnya komunikasi. Awalnya, konflik dipicu oleh kontroversi rasial yang menyingkap perbedaan nilai yang mendasar di antara mereka. Sejak saat itu, hubungan mereka retak dan tidak pernah pulih. Pemicu utamanya adalah perselisihan publik antara Jessica Mulroney dan influencer Sasha Exeter. Saat itu, banyak kreator kulit hitam menyerukan para influencer untuk bersuara mengenai ketidakadilan rasial. Sasha mengkritik mereka yang memiliki pengaruh besar namun memilih diam. Respons Jessica justru menuai kecaman. Alih-alih mendengarkan, ia menanggapi dengan cara yang dianggap mengancam dan meremehkan. Masalah ini segera menjadi sorotan publik dan kritik pun bermunculan. Banyak pihak menuduh Jessica menunjukkan sikap privilege kulit putih serta menggunakan posisinya untuk menekan seorang perempuan kulit hitam, alih-alih merefleksikan tindakannya sendiri. Ketika gelombang kritik semakin besar, Jessica berusaha membela diri. Dalam pembelaannya, ia menyeret nama Meghan Markle dengan mengatakan bahwa persahabatannya dengan Meghan telah mengajarkannya banyak hal tentang isu ras. Pernyataan ini justru memperburuk keadaan. Banyak orang menilai Jessica seolah memanfaatkan identitas Meghan untuk melindungi dirinya sendiri, bukannya bertanggung jawab atas kesalahannya. Langkah tersebut secara tidak langsung menyeret Meghan ke dalam kontroversi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengannya. Respons Meghan pun sangat jelas. Meski tanpa pernyataan terbuka, ia tidak membela Jessica di depan publik, tidak mengeluarkan pernyataan, dan tidak menunjukkan dukungan. Sebaliknya, Meghan memilih menjauh. Orang-orang terdekat Meghan mengatakan bahwa ia sangat kecewa. Meghan selama ini dikenal vokal soal isu ras, empati, dan pentingnya mendengarkan suara kelompok yang terpinggirkan. Melihat sahabat dekatnya merespons kritik rasial dengan buruk menjadi titik balik yang tak bisa diterima. Masalah ini tidak hanya soal konflik dengan Sasha Exeter. Sumber-sumber di Toronto menyebutkan bahwa ketegangan sebenarnya telah lama terpendam. Meghan merasa Jessica kurang peka terhadap ketidakadilan rasial. Ia juga menilai pandangan Jessica sangat dipengaruhi oleh pandangan politik konservatif sang suami. Meghan selama ini mengira Jessica lebih progresif daripada kenyataannya, dan kontroversi tersebut membuktikan bahwa anggapan itu keliru. Seiring kemarahan publik yang terus berlanjut, karier Jessica runtuh dengan cepat. Ia kehilangan peran televisinya di jaringan besar,
kerjasama dengan dunia fashion dan media dihentikan, dan berbagai proyek yang telah ia bangun selama bertahun-tahun berakhir hanya dalam hitungan minggu. Citra publiknya berubah drastis. Dari seorang penata gaya dan figur media yang dihormati, ia menjadi simbol keputusan buruk dan privilege. Meskipun ia telah meminta maaf, kerusakan yang terjadi tidak bisa diperbaiki. Yang membuat banyak orang semakin terkejut bukan hanya kejatuhan Jessica, tetapi juga cara Meghan menyikapinya. Sepanjang periode itu, Meghan memilih diam. Keheningan ini sangat terasa. Bagi seseorang yang sebelumnya dianggap seperti keluarga, tidak adanya dukungan publik menjadi tanda jelas adanya jarak. Meghan tidak memberikan penjelasan atau pembenaran. Ia hanya melangkah maju dengan hidupnya. Sementara itu, Jessica berusaha mengendalikan narasi. Ia membagikan unggahan yang memberi kesan bahwa persahabatan mereka masih baik-baik saja. Ia mengklaim Meghan masih menghubunginya dan mereka tetap dekat. Namun tidak ada bukti publik yang mendukung hal tersebut. Mereka tidak lagi terlihat bersama, tidak ada kemunculan bersama atau pertemuan santai seperti dulu. Kedekatan yang pernah terlihat jelas benar-benar menghilang. Seiring waktu, perpisahan itu semakin nyata. Jessica berhenti mengikuti Meghan di media sosial. Meghan melanjutkan proyek-proyek barunya tanpa keterlibatan Jessica. Ketika Meghan dan Pangeran Harry merilis serial Netflix mereka, nama Jessica sama sekali tidak muncul. Mengingat peran penting Jessica di masa lalu, ketidakhadiran ini terasa disengaja dan penuh makna. Di saat yang sama, kehidupan pribadi Jessica juga mengalami kehancuran. Pernikahannya berakhir, menambah luka pribadi di tengah kemunduran kariernya. Kariernya tidak pernah benar-benar pulih. Perlahan, ia menghilang dari sorotan publik. Ia perlahan menghilang dari media arus utama dan dunia mode. Hubungannya dengan Meghan, yang dulu sempat mendongkrak citra dan posisinya, kini tak lagi bisa ia andalkan. Sementara itu, Meghan membangun kembali kehidupan publiknya dengan sangat hati-hati. Ia kembali ke sorotan dengan syarat dan kendali cuar yang min. Meghan Trainor lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan dan proyek yang ia jalani. Perpisahannya dengan Jessica semakin menegaskan keputusannya untuk menjauh dari orang-orang yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ia anggap penting, terutama terkait isu-isu yang sangat ia pedulikan. Seiring berjalannya waktu, Jessica tampaknya mulai menerima kenyataan bahwa persahabatan itu telah berakhir. Ia membagikan beberapa pesan bernada reflektif yang menunjukkan bahwa ia sedang belajar untuk melangkah maju secara tenang. Orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa Jessica ingin menutup bab Meghan dan memusatkan perhatian pada kehidupannya sendiri. Terlalu lama dikenal hanya sebagai mantan sahabat Meghan telah berubah menjadi beban baginya. Yang membuat keretakan ini begitu kontroversial adalah ketimpangan hasil akhirnya. Meghan kehilangan seorang sahabat lama, namun tetap memegang kendali penuh atas citra dan kariernya. Sebaliknya, Jessica kehilangan momentum karier, kepercayaan publik, serta pernikahannya. Meski demikian, Meghan tidak pernah menyerang Jessica secara terbuka. Ia membiarkan keheningan dan jarak menjadi batas yang jelas. Akhir dari persahabatan Meghan Markle dan Jessica Mulroney tidak dipenuhi drama besar, melainkan ditandai oleh diam dan menjauh. Banyak yang percaya bahwa justru karena ikatan mereka dulu begitu kuat, kedua perempuan ini memilih jalan keluar yang sunyi daripada konflik terbuka yang sering terjadi di ruang publik. Tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada wawancara pengakuan sensasional, hanya sebuah pintu yang tertutup antara dua orang yang dulu tampak tak terpisahkan. Sebelum segalanya runtuh, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Lalu, seperti apa persahabatan mereka saat berada di puncaknya? Mari kita melihat lebih dekat masa-masa kebersamaan mereka. Awal mula persahabatan Meghan dan Jessica. Persahabatan antara Meghan Markle dan Jessica Mulroney dimulai jauh sebelum konflik istana, keributan publik, dan sorotan media yang bising. Pada awalnya hubungan itu terasa sederhana dan alami. Semuanya berawal dari waktu yang tepat, akses yang terbuka, dan tujuan yang sejalan.
Meghan saat itu adalah seorang aktris yang sedang berusaha berkembang. Jessica sudah lebih dulu memiliki pengaruh besar di dunia mode dan media Kanada. Ketika jalan hidup mereka bersilangan, ikatan pun terbentuk dengan cepat dan semakin mendalam. Pada tahun 2011, Meghan pindah ke Toronto setelah mendapatkan peran dalam serial drama hukum Suits. Kepindahan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Toronto terasa lebih tenang dibandingkan Hollywood dan memberinya ruang untuk memulai kembali. Saat itu, Meghan masih dikenal sebagai aktris televisi kabel, belum menjadi bintang besar. Ia membutuhkan teman, dukungan, dan lingkungan baru. Di sanalah ia bertemu Jessica Mulroney. Jessica bukan sekadar penata gaya, ia adalah penjaga gerbang sosial. Ia bergaul dengan mudah di kalangan keluarga kaya, figur media, dan desainer ternama. Ia juga sangat memahami bagaimana citra dapat membuka peluang. Jessica menikah dengan Ben Mulroney, seorang pembawa acara televisi dan putra mantan Perdana Menteri Kanada, Brian Mulroney. Nama belakang itu membawa pengaruh besar. Rumahnya, lingkaran sosialnya, dan gaya hidupnya mencerminkan status tersebut. Ketika Meghan masuk ke dalam hidupnya, Jessica tidak menjaga jarak. Ia menyambut Meghan sepenuhnya. Ia memperkenalkannya kepada orang-orang penting di masyarakat Toronto dan membuka pintu yang mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibuka sendiri oleh Meghan. Kedekatan mereka tumbuh melalui rutinitas sehari-hari. Mereka berolahraga bersama, mengikuti kelas pilates dan yoga, serta makan bersama setelah hari yang panjang. Momen-momen ini bukan rekayasa. Semua itu adalah kebiasaan yang membangun kepercayaan. Meghan dikenal ambisius dan berhati-hati, sementara Jessica percaya diri dan memiliki posisi yang strategis. Masing-masing memiliki sesuatu yang dihargai oleh yang lain. Tak lama kemudian, mereka menjadi pasangan yang mudah dikenali. Meghan dan Jessica sering tampil bersama di acara mode, jamuan amal, dan pesta privat. Gaya mereka mulai tampak serasi. Jessica memiliki mata tajam dalam hal pencitraan dan branding. Meghan mendengarkan dan belajar. Dunia mode mulai memperhatikan bahwa penampilan Meghan menjadi lebih rapi dan penuh percaya diri. Jessica tidak hanya memilihkan pakaian. Ia membantu Meghan memahami cara bergerak di lingkungan elit tanpa terlihat ragu atau canggung. Di Toronto, keterampilan seperti itu sangat penting. Meghan beradaptasi dengan cepat. Ia mengadakan jamuan makan, menghadiri acara yang tepat, dan tetap terlihat aktif tanpa terkesan memaksakan diri. Jessica membantu menjaga keseimbangan tersebut. Persahabatan mereka juga terlihat jelas di media sosial. Instagram dipenuhi dengan potret kebersamaan mereka. Mereka membagikan perjalanan, sesi olahraga, candaan, dan momen-momen tenang. Unggahan itu terasa personal. Mereka saling menggoda dan berbagi humor pribadi. Para penggemar melihat mereka sebagai sahabat sejati, bukan sekadar rekan sosial. Perjalanan mereka bersama semakin memperkuat citra tersebut. Salah satu liburan yang paling dikenal membawa mereka ke pantai Amalfi. Foto-foto memperlihatkan anggur, matahari, tawa di tepi kolam, dan kebahagiaan yang terasa alami. Semua tampak santai dan tulus. Ketika kehidupan Meghan mulai berubah, Jessica tetap berada di sisinya. Saat Meghan mulai menjalin hubungan dengan Pangeran Harry, Jessica menjadi salah satu orang yang paling ia percaya. Hubungan dengan seorang anggota kerajaan bukanlah hal sepele. Ada tekanan besar, kerahasiaan, dan ketakutan. Meghan membutuhkan seseorang yang memahami aturan media dan batasan pribadi. Jessica mengisi peran itu. Ia tidak terkesan oleh gelar atau status. Bagi Jessica, Meghan tetaplah sahabatnya. Kepercayaan itu terlihat bertahun-tahun kemudian dalam sebuah momen dokumenter ketika Meghan menelepon Jessica tepat sebelum Harry melamarnya. Antusiasme Meghan terasa nyata dan tanpa filter. Ia membagikan kabar itu sebelum menjadi sejarah. Momen tersebut menegaskan betapa dalamnya ikatan yang pernah mereka miliki. Saat Meghan dan Harry bertunangan, peran Jessica semakin besar. Ia membantu berbagai persiapan pernikahan dan detail-detail penting. Anak-anaknya dilibatkan dalam upacara.
Dua putra kembarnya membantu membawa gaun Meghan. Pilihan ini sangat bermakna. Tidak banyak orang yang diberi ruang sebesar itu dalam sebuah pernikahan kerajaan. Hal tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan dan kedekatan yang luar biasa, ya ta. Pada masa itu, Jessica secara terbuka menyatakan kebanggaannya terhadap Meghan dan peran anak-anaknya dalam upacara tersebut. Saat itu, persahabatan mereka tampak benar-benar tak tergoyahkan. Meghan telah blok wow keluarga kerajaan, namun Jessica Van Loon berada di sisinya. Banyak orang percaya bahwa ikatan mereka cukup kuat untuk bertahan dari apapun. Bahkan setelah Meghan resmi menjadi seorang duchess, Jessica tetap terlibat dalam hidupnya. Ia kerap bepergian ke London dan membantu menata penampilan Meghan untuk berbagai acara penting. Nama Jessica juga sering dikaitkan dengan gaya busana Meghan selama tur kerajaan Australia dan kawasan Pasifik pada tahun 2018. Busana Meghan dalam tur tersebut menuai banyak pujian karena terlihat modern, tenang, dan penuh kepercayaan diri. Meski namanya tidak selalu disebut, pengaruh Jessica diyakini sangat besar. Jessica juga kerap membela Meghan secara terbuka. Ketika Meghan menerima kritik keras, Jessica bereaksi cepat. Ia bersuara lantang saat serangan terhadap Meghan dianggap tidak adil atau kejam. Saat Meghan dan Harry dikritik karena menggunakan jet pribadi, Jessica langsung melawan opini publik. Ia menyebut kritik tersebut bermuatan rasis dan tidak jujur. Dukungan Jessica terlihat kuat, emosional, dan tanpa ragu. Kesetiaan itu juga tampak dalam momen-momen pribadi. Jessica hadir di acara baby shower Meghan di New York, sebuah acara bergengsi yang dipenuhi selebritas dan sorotan media. Ia juga dilaporkan membantu menyiapkan rumah pasangan Sussex di Kanada ketika mereka memutuskan mundur dari tugas kerajaan. Bahkan ketika Meghan mulai menjauh dari kehidupan istana, Jessica tetap ada di dekatnya. Pada periode itu, Jessica sempat membagikan pesan-pesan tentang kekuatan dan kemandirian perempuan. Salah satu unggahannya berbicara tentang perempuan kuat yang menghadapi tantangan dengan percaya diri. Banyak orang menafsirkan pesan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap langkah baru Meghan. Unggahan itu seolah mencerminkan nilai dan loyalitas yang mereka bagikan bersama. Namun di balik layar, persahabatan mereka mulai berubah. Kenaikan status Meghan menggeser keseimbangan hubungan. Dinamika kekuasaan pun berubah. Hubungan yang sebelumnya terasa setara mulai menjadi rumit. Beberapa orang dalam kemudian menggambarkan persahabatan ini sebagai hubungan yang intens dan sulit dipertahankan. Para pengkritik menyebut hubungan tersebut didasarkan pada akses dan keuntungan, sementara para pendukung menegaskan bahwa ikatan mereka sudah terjalin jauh sebelum ketenaran kerajaan. Yang tak bisa disangkal adalah betapa dalamnya hubungan mereka di masa lalu. Mereka berbagi kehidupan sehari-hari, momen-momen penting, dan perjuangan pribadi. Jessica ada di sisi Meghan sebelum istana, selama berada di istana, dan setelah meninggalkannya. Sangat sedikit orang yang memiliki posisi sedekat itu dalam hidup Meghan. Banyak orang membicarakan persahabatan Meghan dan Jessica karena cara berakhirnya. Namun bagaimana semuanya bermula sama pentingnya. Pada awalnya ikatan mereka sangat kuat. Mereka saling percaya, memiliki tujuan yang sejalan, dan terus menjaga komunikasi. Persahabatan itu tumbuh bukan karena ketenaran, melainkan dari keseharian. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Namun di balik itu, tekanan sorotan publik perlahan membuat hubungan mereka sulit dipertahankan seperti dulu. Kini, dengan munculnya klaim baru bahwa Meghan diduga memiliki hubungan dengan suami Jessica, Ben Mulroney, seluruh keretakan ini dipandang dari sudut yang jauh lebih dramatis. Apakah ini sebenarnya alasan utama perpisahan mereka? Seperti apa hubungan Jessica dan Ben sebelum semua ini terjadi? Cerita ini masih jauh dari selesai. Masa pernikahan Ben Mulroney dan Jessica Mulroney, tuduhan bahwa Meghan Markle menjalin hubungan dengan Ben Mulroney belum tentu sepenuhnya benar, mengingat kedekatan antara Jessica dan Meghan, serta hubungan Jessica dan Ben sendiri. Mereka semua telah saling mengenal melalui lingkaran sosial dan media yang sama jauh sebelum ketenaran kerajaan dan skandal publik mengubah makna setiap interaksi di sekitar mereka. Di pusat semua ini terdapat hubungan antara Jessica Mulroney dan Ben Mulroney. Pernikahan yang pada awalnya tampak kokoh, saling mendukung, dan seimbang,
namun perlahan mengalami tekanan hingga akhirnya berujung pada perceraian. Jessica dan Ben berasal dari dunia yang berbeda, tetapi keduanya dibentuk oleh privilege, ambisi, dan sorotan publik. Ben lahir dalam salah satu keluarga paling berpengaruh di Kanada sebagai putra mantan Perdana Menteri Brian Mulroney. Sejak kecil, hidupnya dikelilingi oleh politik, kekuasaan, dan penilaian publik. Alih-alih mengikuti jejak politik, Ben memilih dunia televisi dan hiburan, hingga menjadi pembawa acara dan figur media yang dikenal luas. Jessica datang dari latar belakang sosial dan mode. Ia membangun karier melalui dunia styling, koneksi merek, dan jejaring sosial. Ia ambisius, vokal, dan ingin dikenal lebih dari sekadar sosok di balik layar. Hubungan mereka dimulai pada awal tahun 2000-an, saat keduanya sedang menanjak dalam karier masing-masing. Mereka bertemu melalui teman-teman bersama di lingkaran media dan sosial Toronto yang relatif tertutup. Pada masa itu, hubungan mereka tampak alami dan saling menguntungkan. Ben membawa stabilitas, reputasi, dan nama keluarga yang disegani. Jessica membawa semangat, kepercayaan diri, dan pemahaman tajam tentang pengaruh. Bersama-sama, mereka terlihat seperti pasangan modern yang memahami cara kerja kehidupan publik. Mereka menikah pada tahun 2008 dalam sebuah upacara bergengsi yang menarik perhatian media, tokoh politik, dan kalangan mode. Pernikahan itu dipandang sebagai penyatuan dua individu yang sama-sama memahami tekanan publik. Tak lama setelah menikah, mereka membangun keluarga. Mereka dikaruniai 3 anak, sepasang anak kembar laki-laki, dan kemudian seorang putri. Kehidupan keluarga menjadi bagian penting dari citra publik mereka. Jessica kerap membagikan momen sebagai seorang ibu, sementara Ben menyeimbangkan pekerjaannya di televisi dengan peran sebagai ayah yang hadir di rumah. Seiring waktu, kehadiran publik Jessica semakin kuat. Ia dikenal lewat karyanya di dunia mode dan hubungan dekatnya dengan para selebritas. Persahabatannya dengan Meghan Markle menjadi salah satu koneksi terpenting dalam hidupnya. Mereka bertemu saat Meghan tinggal di Toronto untuk syuting Suits. Hubungan mereka berkembang dengan cepat dan mendalam. Jessica menjadi penata gaya Meghan, sahabat terpercaya sekaligus pendukung emosionalnya. Ketika Meghan memasuki dunia kerajaan, Jessica mengikuti dari dekat dan menjadi bagian dari cerita publik yang baru itu. Ben Mulroney pun ikut terseret dalam sorotan global tersebut, Sebagai pembawa acara televisi, ia meliput berbagai peristiwa kerajaan, termasuk pernikahan Meghan dan Pangeran Harry. Saat itu, semua terlihat profesional dan wajar. Namun hal tersebut menempatkan Ben dan Jessica di bawah sorotan yang sangat terang. Pernikahan mereka tidak lagi bersifat privat. Setiap langkah diperhatikan dan dibicarakan. Seiring waktu, tekanan itu mulai terasa. Jessica dikenal berani dan vokal, terutama di media sosial. Ben lebih berhati-hati dan ketegangan perlahan mulai muncul. Sikap Ben yang lebih tertutup dan berhati-hati semakin terlihat. Perbedaan karakter yang sebelumnya masih bisa dikelola berubah menjadi persoalan serius ketika berada di bawah tekanan publik. Saat kritik terhadap Jessica semakin tajam, Ben tampak lebih fokus melindungi reputasi dan kariernya sendiri. Titik balik terbesar terjadi ketika Jessica Mulroney terseret dalam kontroversi publik terkait isu keadilan sosial dan perilaku di media daring. Reaksi publik datang dengan cepat dan keras. Banyak merek memutus kerjasama, dukungan media menghilang, dan persahabatannya dengan Meghan Markle berakhir secara diam-diam. Dalam waktu singkat, Jessica berubah dari sosok yang dipuji menjadi figur yang disorot secara negatif. Di periode ini, banyak pihak memperhatikan bahwa Ben tidak memberikan pembelaan terbuka. Ia memilih diam, menjaga jarak, dan tetap fokus pada jalur hidupnya sendiri. Keheningan Ben menjadi bahan perbincangan besar. Bagi banyak pengamat, sikap itu terlihat seperti upaya menjauh demi melindungi diri sendiri dan nama keluarganya. Di dalam rumah tangga, situasi ini kemungkinan besar menimbulkan tekanan emosional yang mendalam. Hubungan yang sebelumnya dibangun atas kesuksesan bersama, kini menghadapi dampak yang tidak seimbang.
Jessica menanggung konsekuensi publik sendirian, sementara Ben tetap berada di balik layar. Seiring beredarnya rumor, pasangan ini semakin jarang terlihat bersama. Unggahan media sosial yang menampilkan kehidupan keluarga pun semakin berkurang. Pada akhirnya, Ben mengundurkan diri dari peran televisi yang telah lama ia jalani. Sebagian orang menilai hal ini sebagai perubahan arah karier, sementara yang lain mengaitkannya dengan kontroversi yang melibatkan Jessica. Apapun alasannya, keseimbangan dalam pernikahan mereka jelas telah berubah. Di masa yang sama, rumor mengenai Ben dan Meghan Markle mulai beredar. Tuduhan tersebut tidak pernah didukung oleh bukti nyata. Spekulasi itu tampaknya lahir dari kedekatan, waktu yang berdekatan, dan imajinasi publik, bukan dari fakta. Meghan dikenal dekat dengan Jessica, dan Ben sering berada di sekitar pemberitaan kerajaan. Kombinasi inilah yang memicu dugaan, meski tak pernah ada konfirmasi atas hubungan yang tidak pantas. Namun, sesuatu memang berubah. Pada awal tahun 2020-an, menjadi jelas bahwa Jessica dan Ben tidak lagi menjalani hidup sebagai pasangan yang utuh. Arah hidup mereka mulai berbeda. Jessica berusaha membangun kembali citranya dan tetap terlihat di ruang publik. Sebaliknya, Ben memilih kehidupan yang lebih tertutup, menjauh dari sorotan dan berfokus pada stabilitas pribadi. Akhirnya, mereka berpisah secara tenang. Proses perceraian dijalani dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada pertengkaran terbuka, wawancara sensasional, atau saling tuduh. Keheningan ini tampak disengaja, terutama demi melindungi anak-anak mereka. Meski tanpa pernyataan resmi, publik memahami bahwa pernikahan tersebut telah berakhir setelah bertahun-tahun diwarnai jarak emosional dan ketegangan yang tak terselesaikan. Anak-anak tetap menjadi prioritas bersama. Baik Jessica maupun Ben menunjukkan komitmen untuk menjalani peran sebagai orang tua bersama. Tidak satupun dari mereka memanfaatkan anak-anak untuk mencari simpati publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan mereka berakhir, keduanya sepakat menjaga keluarga dari dampak buruk yang lebih besar. Setelah perceraian, Jessica tetap mempertahankan kehadiran publiknya, meski dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Nada komunikasinya menjadi lebih terkendali, namun ia masih menunjukkan sikap percaya diri dan keteguhan. Sementara itu, Ben hampir sepenuhnya menarik diri dari kehidupan publik. Ia menghindari kontroversi dan memilih jalur yang lebih tenang. Di luar persoalan pribadi tersebut, muncul pula spekulasi bahwa konflik antara Meghan Markle dan Pangeran Harry dengan keluarga kerajaan turut berperan dalam renggangnya hubungan Meghan dan Jessica. Beberapa pihak percaya Jessica memilih diam agar tidak terseret atau terjebak di tengah konflik tersebut. Namun seberapa benarkah anggapan ini? Bagaimana sebenarnya ketegangan antara Meghan, Harry, dan keluarga kerajaan bermula? Tetap ikuti, karena kisah selanjutnya mungkin sangat berbeda dari versi yang selama ini Anda kenal. Awal mula konflik Pangeran Harry dan Meghan dengan keluarga kerajaan. Konflik antara Meghan Markle dan Pangeran Harry dengan keluarga kerajaan sering dikaitkan dengan berakhirnya persahabatan Meghan dan Jessica Mulroney. Namun jika melihat urutan kejadian secara menyeluruh, jelas bahwa persoalan yang lebih dalam dan serius telah berkembang jauh sebelum persahabatan itu runtuh. Ketika seluruh rangkaian peristiwa ditelusuri dengan cermat, terlihat bahwa ketidakpercayaan dan tekanan emosional di dalam keluarga kerajaan perlahan tumbuh hingga akhirnya menciptakan perpecahan besar yang mengubah hidup Harry dan Meghan. Konflik ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang tahap demi tahap. Sejak awal, hubungan Harry dan Meghan sudah menimbulkan kegelisahan di lingkungan kerajaan. Meghan adalah perempuan Amerika, pernah bercerai, berani bersuara, dan berdarah campuran. Perbedaan ini membuatnya menonjol dalam sebuah institusi yang menjunjung tinggi tradisi dan kontrol. Di balik sambutan publik yang terlihat ramah, terdapat keraguan pribadi tentang apakah Meghan benar-benar cocok dengan kehidupan kerajaan. Harry kemudian mengungkapkan bahwa beberapa anggota keluarga telah mempertanyakan hubungan tersebut sejak awal. Kurangnya dukungan penuh ini menjadi sumber ketegangan pertama antara Harry dan keluarga yang selama ini ia percayai.
Ketika hubungan mereka diumumkan ke publik pada tahun 2016, tekanan media meningkat dengan cepat dan agresif. Meghan terus dibuntuti, masa lalunya dibongkar, dan keluarganya diseret ke ranah publik. Harry mengambil langkah-langkah dengan mengeluarkan pernyataan publik yang meminta media menghentikan pelecehan terhadap Meghan. Tindakan ini melanggar kebiasaan kerajaan yang biasanya menghindari konfrontasi terbuka. Beberapa anggota senior kerajaan meyakini bahwa diam adalah pilihan terbaik, namun bagi Harry, keheningan justru terasa berbahaya. Momen ini menunjukkan bahwa Harry mulai menempatkan keselamatan Meghan di atas tradisi kerajaan. Setelah pertunangan mereka pada tahun 2017, Meghan memasuki kehidupan kerajaan dengan harapan besar, namun dukungan nyata yang terbatas. Ia kemudian mengakui bahwa dirinya tidak memahami betapa ketat dan tidak kenalnya sistem tersebut. Ia kesulitan beradaptasi dan merasa terisolasi. Pada saat yang sama, media mulai memuat cerita-cerita yang menggambarkannya sebagai sosok yang sulit. Harry meyakini bahwa narasi negatif tersebut berasal dari lingkaran istana sendiri. Ia merasa Meghan dijadikan kambing hitam dan dibiarkan terpapar, sementara pihak lain dilindungi. Pernikahan mereka pada tahun 2018 tampak penuh kebahagiaan di mata publik, namun tidak menyelesaikan persoalan mendasar. Masalah keluarga Meghan sendiri kemudian semakin memperumit keadaan. Pemberitaan terus didominasi oleh media, sementara istana tetap menjaga jarak. Meghan merasa sangat sendirian dalam salah satu fase paling penuh tekanan dalam hidupnya. Pada periode ini, ketegangan antara Pangeran Harry dan Pangeran William juga semakin meningkat. Dua bersaudara yang sebelumnya sangat dekat mulai menjauh satu sama lain. Harry dan Meghan akhirnya memutuskan untuk tinggal terpisah dari William dan Kate. Sebuah langkah yang menandai perpecahan yang jelas dalam rumah tangga kerajaan. Ketika Meghan hamil, tekanan semakin bertambah besar. Pemberitaan media menjadi lebih keras dan bersifat pribadi. Meghan dikritik atas tindakan yang justru dipuji ketika dilakukan oleh anggota kerajaan lain. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya merasa menjadi sasaran dan meyakini bahwa faktor ras memainkan peran dalam perlakuan yang ia terima. Harry sepakat dengan menunjuk perbedaan mencolok dalam cara Meghan dan Kate digambarkan oleh media. Salah satu isu paling serius muncul dari percakapan di dalam keluarga kerajaan mengenai warna kulit calon anak Harry dan Meghan. Harry kemudian mengonfirmasi bahwa pembicaraan tersebut memang terjadi sebelum kelahiran Archie. Meskipun tidak pernah menyebutkan nama secara terbuka, dampaknya sangat besar. Bagi Harry, hal ini telah melewati batas dan mengubah cara pandangnya terhadap keluarganya sendiri. Ia melihat adanya bias yang tidak bisa diabaikan. Pada saat yang sama, kesehatan mental Meghan memburuk secara signifikan. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya merasa terjebak, putus asa, dan tidak mendapatkan bantuan profesional yang ia butuhkan. Harry melihat kesamaan antara situasi Meghan dan pengalaman ibunya, Putri Diana. Ketakutan itu mendorongnya mengambil keputusan drastis untuk meninggalkan kehidupan kerajaan. Di balik pintu tertutup, konflik antara Harry dan William semakin memburuk. Harry kemudian mengungkap bahwa William pernah menyerangnya secara fisik dalam sebuah pertengkaran yang berkaitan dengan Meghan. Menurut Harry, William menyalahkan Meghan atas berbagai masalah dalam keluarga. Insiden tersebut sangat mengejutkan dan menghancurkan sisa kepercayaan yang masih ada di antara kedua bersaudara itu. Menjelang akhir 2019, Harry dan Meghan sebenarnya sudah mulai merencanakan langkah untuk mundur. Pada awal 2020, mereka secara resmi mengumumkan keputusan untuk meninggalkan peran mereka sebagai anggota kerajaan senior yang aktif. Keputusan ini mengejutkan istana dan memicu kemarahan di kalangan anggota senior keluarga kerajaan. Negosiasi berlangsung dengan cepat dan menghasilkan kesepakatan yang mencabut peran kerajaan, gelar militer, serta pengamanan yang didanai publik dari Harry dan Meghan. Namun, persoalan tidak berhenti di situ. Penghentian pengamanan menjadi masalah besar bagi Harry. Ia merasa ancaman terhadap keluarganya meningkat setelah mereka meninggalkan tugas kerajaan. Harry menyatakan bersedia membayar sendiri biaya keamanan.
tetapi permintaannya untuk mendapatkan perlindungan kepolisian ditolak. Keputusan ini membuatnya merasa dihukum karena memilih pergi. Kemarahannya terhadap institusi kerajaan pun semakin dalam dan memperkuat keyakinannya bahwa keluarganya tidak dilindungi. Setelah pindah ke Kanada dan kemudian ke Amerika Serikat, rumor-rumor daring mulai beredar mengenai asal-usul anak-anak mereka. Rumor tersebut banyak dikritik karena bersifat rasis dan merugikan. Harry dan Meghan melihatnya sebagai bentuk lain dari pelecehan yang dibiarkan tanpa kendali. Sekali lagi, istana memilih diam, yang bagi pasangan ini terasa seperti pengkhianatan. Pada tahun 2021, wawancara dengan Oprah Winfrey membuka semua konflik ke publik. Meghan berbicara tentang perjuangan kesehatan mentalnya dan kurangnya dukungan yang ia terima. Harry mengonfirmasi adanya pembicaraan soal warna kulit, pencabutan pengamanan, serta jarak emosional dalam keluarga kerajaan. Wawancara tersebut mengguncang dunia dan memaksa keluarga kerajaan menghadapi krisis publik yang jarang terjadi. Istana merespons dengan pernyataan singkat yang menyebut kenangan mungkin berbeda. Pernyataan ini tidak meredakan perdebatan publik. Opini pun terbelah tajam. Sebagian mendukung Harry dan Meghan, sementara yang lain menuduh mereka merusak monarki. Di dalam keluarga, komunikasi hampir sepenuhnya terhenti. Pertempuran hukum pun menyusul. Harry menggugat pemerintah Inggris terkait pencabutan pengamanannya. Ia juga menggugat sejumlah perusahaan media atas praktik pengumpulan informasi ilegal dan penyadapan telepon. Dalam beberapa kasus, ia memenangkan gugatan, membuktikan bahwa sebagian media telah melanggar privasinya. Namun, upayanya untuk mendapatkan kembali pengamanan negara menghadapi hambatan, dengan pengadilan memutuskan bahwa prosedur yang dijalankan sudah sesuai aturan. Harry kemudian merilis buku Spare yang kembali membuka luka lama. Ia menggambarkan pengabaian emosional, kecemburuan, dan konflik keluarga. Ia mengulangi klaim tentang perkelahian fisik dengan William, serta menuduh istana memanfaatkannya demi melindungi pihak lain. Buku ini membuat upaya rekonsiliasi semakin sulit. Meskipun Harry sempat menghadiri penobatan Raja Charles secara singkat, Meghan tetap tinggal di Amerika Serikat. Hal ini semakin menunjukkan betapa dalam jurang pemisah yang telah terbentuk. Putusan pengadilan terus berlanjut dengan hasil yang beragam. Namun Harry tetap bertekad menantang media dan sistem yang menurutnya telah gagal melindungi keluarganya. Jika melihat keseluruhan rangkaian peristiwa, konflik ini tidak bermula dari satu pertengkaran atau satu wawancara saja. Ia tumbuh dari penolakan awal, kurangnya dukungan, ketegangan rasial, tekanan media, dan luka emosional yang menumpuk. Setiap kejadian mendorong Harry semakin jauh dari kehidupan kerajaan. Saat pasangan ini akhirnya berbicara secara terbuka, kerusakan yang terjadi sudah tidak bisa diperbaiki lagi.